Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur selalu terlimpah curah kepada Allah yang maha hebat, yang maha sempurna, yang maha kaya raya, yang maha bijaksana. Allah yang menanamkan dalam hati kita ketenangan jiwa, kedamaian dalam jiwa. Allah yang menanamkan dalam hati kita rasa roja, rasa harap, mengharap pada Allah, rasa khauf, rasa takut. Allah pun yang menanamkan dalam hati kita kegelisahan, gundah gulana karena memang jauh daripada Allah. Allah yang menurunkan rizki, Allah yang membukakan kita daripada berbagai masalah yang kita hadapi. Allah yang maha tahu segala-galanya. Maka kita patut bersyukur dan al-khauf war-raja ilallah hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon hanya pada Allah, mengharap hanya pada Allah, jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat juga salam terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, pemimpin yang bijaksana, suri tauladan yang harus kita ikuti jejak langkahnya, kita tiru segala perilakunya. Kita ikuti, kita tiru, kita pelajari, ini yang penting. Kita pelajari bagaimana kehidupan Rasul dalam sirah nabawiyah. Kita pelajari bagaimana sampai pada senyumannya Rasul bagaimana. Bagaimana sikap Rasul terhadap surga neraka. Bagaimana sikap Rasul terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Dan bagaimana sikap para sahabat tentang hal itu semua. Karena kata Rasul, sebaik-baik zaman itu adalah qarni, summa yalunahum, adalah zaman aku. Kemudian selanjutnya. Masya Allah. Itu sebaik-baik. Artinya bukan berarti kita tidak baik. Malahan kata Rasul mendambakan rindu pada ikhwannya. Siapa ikhwannya? Kita semua yang jauh daripada Rasul. Tetapi mereka berarti kita asih cinta pada Allah, mengamalkan perintahnya, cinta pada Rasul, memuliakan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Furqan ayat 66 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna asa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat untuk berdiam, untuk berteduh, untuk kita berdiam di sana. Tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembali, neraka jahanam. Maka saya yakin, saya jamin, di antara kita tidak ada yang ingin masuk ke dalam neraka jahanam. Di antara kita tidak ada yang ingin berada di dalam neraka. Kenapa? Panas yang menyala-nyala luar biasa.
Jadi kalau ada orang yang menyatakan siap di neraka, bersedia di neraka, ingin malahan bahagia di neraka, naudzubillahi min dzalik. Berarti kesadarannya perlu ditanyakan. Para sahabat itu dulu kalau misalkan mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berceramah tentang surga neraka, tentang neraka, maka sahabat menangis semuanya. Utsman bin Affan itu menangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, bercerita tentang alam kubur. Kenapa? Kata Utsman, kalau kita di neraka masih banyak orang. Kalau kita di kiamatnya mengalami kiamat itu masih banyak orang. Tapi kalau kita di alam kubur, kita berada di kuburan, kita sendiri. Fardun wahidun, kita sendiri. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali amalan-amalan saleh kita. Utsman tertunduk, menangis terseduh-seduh ketika mendengarkan Rasul berceramah tentang alam kubur. Ayo, sudah siapkah kita memasuki dunia lain? Dunia lain itu berarti selain dunia ini. Alam barzakh, alam kubur. Nantinya alam akhirat. Yang di sana ada mizan, yang di sana ada surga neraka. Sudahkah kita siap? Lalu bekal apa yang kita bawa menuju akhirat? Sudahkah kita bermuhasabah? Sehingga dinyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah engkau melihat apa yang sudah dilakukan untuk lighad, untuk kehidupan di akhirat. Masya Allah, sudahkah kita menyiapkannya? Ya Allah, Imam At-Tirmidzi hafal hadis, meriwayatkan banyak hadis, menangis sampai buta matanya. Kenapa? Beliau katakan, apa bekal saya menuju akhirat? Sudahkah kita bertanya seperti itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat yang tadi dinyatakan ada kalimat hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kita sebelum Allah yang menghisab. Dalam surah Yasin kita sudah mengenal al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, di mana nanti di akhirat kita ditutup mulut ini. Tangan akan menjadi saksi, kaki menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Surga, neraka, ini pilihan kita di akhirat. Tidak ada orang yang di tengah-tengah, tidak akan ada. Apalagi dinyatakan dalam perjalanan akhirat itu ada sirat yang lurus di sana, jalan menuju surga lurus. Orang mukmin akan melewati sirat itu. Kalau orang kafir ya tidak akan. Mereka langsung ke dalam neraka. Orang mukmin, orang Islam, Muslim akan melewati itu. Tetapi ada yang cepat, ada yang jatuh, ada yang lambat. Lalu akhirnya di sana ada seperti duri-duri, ya. Duri-duri yang kalau misalkan orang Muslim banyak dosa, tidak bertobat, terpeleset, jatuh, naik lagi, jatuh lagi. Ada yang cepat, Masya Allah. Termasuk golongan mana kita? Mudah-mudahan ya Allah, ya Rabbana, kita termasuk golongan orang yang cepat, diberikan cahaya oleh Allah. Dalam hadisnya yang panjang, Allah akan memberikan cahaya tergantung amalan mereka. Ketika di depan sirat itu gelap gulita, Allah berikan cahaya. Ada yang sebesar gunung, ada yang cuma sebesar jempol, ada yang cahayanya lebih rendah daripada gunung itu. Kita berdoa pada Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan kita jamaah sekalian semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan husnul khatimah, akhir yang baik. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sampaikan, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 3265, Rasul sampaikan, narukum hadih, sesungguhnya api kalian ini yang ada di dunia, ma yuqaduna banu Adam, yang dinyalakan oleh Bani Adam, oleh manusia, juz'un wahidun, merupakan satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian api neraka. Jadi api yang di dunia ini merupakan hanya satu bagian
dari 70 kali bagian api neraka. Artinya api neraka jahanam itu 70 kali lipat daripada api di dunia. Kalau api di dunia yang paling panas itu sampai berwarna putih, lebih dari 2000 derajat Celcius. Kira-kira sanggupkah kita menahan api ya? Silakan, mau dicoba boleh. Ambil api, lalu tangan kita disimpan di sana. Kira-kira bagaimana panasnya? Jangankan tangan kita yang disimpan di sana. Kalau kita membakar api, ya, sampah yang banyak, lalu kita bakar, kita 1 meter saja itu sudah terasa panasnya. Apalagi ini api neraka yang menyala-nyala, kumpulan daripada api menyala di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Api akhirat 70 kali lipat panasnya daripada dunia, dan itu warna sampai hitam pekat. Di neraka juga itu tidak hanya api yang panas ya, tetapi digambarkan dalam Al-Quran itu juga ada yang namanya dingin. Dalam hadis, dalam tafsir dinyatakan bahwasanya dinginnya itu dari nanah darah manusia penghuni neraka yang sudah membeku, yang baunya luar biasa busuk. Na'udzubillah min dzalik. Kita muhasabah ya. Muhasabah diri. Ya Allah, kita selalu berdoa itu, ada doanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah ridhamu ya Allah dan syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, kami berlindung ya Allah daripada bencimu dan juga nar, daripada nerakamu ya Allah. Jangan sampai kita berada di neraka. Maka lakukan ya amal-amal yang saleh, amal yang baik. Tapi di sini Rasul sampaikan dalam hadis At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasul menyampaikan, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi nar. Apakah engkau ingin saya sampaikan kepada para sahabat itu terhadap siapa yang jasadnya diharamkan tersentuh oleh api neraka? Bala ya Rasul. Maka para sahabat, iya ya Rasul, silahkan, siapa mereka? Rasul sampaikan, qala kullu hayyin layyinin qaribin sahlin. 4 golongan yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Bukankah ini cita-cita kita? Tidak mau masuk ke dalam neraka, maunya di surga. Bukankah surga sebagai yang kita harapkan, mohon pada Allah tempat kembali? Bukankah kita berdoa pada Allah setiap hari supaya kita dikumpulkan dengan saudara-saudara kita di surganya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita pun berlindung daripada nerakanya Allah? Hayyin, layyin, qarib, sahlin. Siapa mereka? 1 hayyin. Siapa hayyin? Hayyin ini adalah orang yang teduh, orang yang damai, orang yang tenang jiwanya. Teduh, damai, tenang. Ketika menatapnya seperti menatap aliran sungai yang begitu tenang, damai. Bukan seperti menatap sungai yang penuh dengan ombak, yang penuh dengan derasnya luar biasa, sehingga menakutkan. Tapi lembut, damai, tenang. Dari mana asalnya dia bisa lembut, bisa damai, bisa tenang? Tauhidullah, karena ketauhidan pada Allah yang kuat, akidahnya yang kuat, keyakinannya pada Allah yang kuat. Itu dia sumbernya. Jadi wajar kalau Rasul sampaikan golongan yang pertama ini hayyin, orang yang ramah, orang yang lembut, orang yang teduh, lalu orang yang dia bijak, orang yang bijak, lalu kemudian orang yang hayyin, yang memang dia lihat itu Masya Allah selalu dirindukan orang, menatapnya adem, tentram, bikin hati tenang, karena itu berdasar pada iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayyin. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi golongan yang pertama ini, hayyin? Kalau belum, ayo sama-sama. Orang yang hayyin tidak terburu-buru, tidak gerasa kerusuk ya. Tidak terburu-buru orang yang hayyin itu. Dia tenang. Kenapa? Karena tahu sumbernya, dia ma'rifah. Tahu segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak perlu marah, tidak perlu gusar, tidak perlu amarah emosi.
santai saja, rileks saja. Kenapa? Karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hayyin ini, tenang, damai, teduh ini? Salah satu caranya adalah dengan kita beriman, mempelajari takdir Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ini berserta orang-orang Allah adalah maha bertakdir. Allah maha penentu. Allah maha berkehendak terhadap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkehendak terhadap sesuatu. Ini Allah yang berkehendak. Jadi kalau ada orang, contoh misalkan, kita ini mau ke Bandung, mau ke Jakarta, mau perjalanan jauh, pakai mobil. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba mobilnya itu, bannya itu pecah. Maka orang yang hayyin itu dia tidak akan emosi, tidak akan marah. Kenapa? Dia teduh, dia tenang, karena dia yakin bahwasanya apa yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Muncullah solusi. Orang yang hayyin ini gampang mendapatkan solusi karena dia tenang, tidak terburu-buru. Ketika membuka contohnya usaha, orang yang hayyin tenang, ada masalah, orang yang hayyin tenang. Dia tenang, senyum, ayo, tidak gampang cemberut, tidak gampang emosi, ini hayyin. Lihat bagaimana Rasul dikatakan bahwasannya orang yang selalu bersama Rasul di rumahnya, membantu Rasul 10 tahun lamanya, beliau belum pernah melihat sekalipun Rasul itu bermuram ya wajahnya, marah, belum pernah melihat marah, selalu tersenyum. Hayyin. Hayyin ini menjadi golongan pertama yang diharamkan masuk ke dalam api neraka. Tentunya pondasinya tadi ada tauhidullah dan juga takwa pada Allah. Orang yang hayyin sudah memiliki ketakwaan yang kuat. Takwa itu al-khauf ilallah, hanya takut pada Allah. Sehingga dia ketika berusaha, ketika apapun kondisinya, takut hanya ilallah, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya al-khauf ilallah, takut pada Allah, Allah. Sesuatu yang terjadi, contohnya misalkan dia dalam kerugian besar, tidak gelisah, hayyin, teduh, tenang, tetap santai, karena segala sesuatu yakin sudah Allah takdirkan. Ketika ada orang yang minta sesuatu, sumbangankah, atau orang yang minta untuk sedekah, dia kasihkan dengan penuh bijaksana. Nah, dalam Al-Quran sangat sia-sia orang yang mengeluarkan sedekah kemudian diikuti dengan bil manni wal adha, ya, mencela, digunjingkan, diobrolkan, mengejek malahan orang yang dikasih. Oh kamu, dasar kamu, saya ini berusaha nih, udah banting tulang, keringat sudah bercucuran, kamu hanya minta-minta saja. Loh, orang hayyin tidak seperti ini. Dia tersenyum, segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Jangankan seperti itu ya. Dalam sebuah hadis dinyatakan, sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasul, bukankah penduduk neraka, penduduk surga sudah ada, Allah sudah tahu? Lalu bagaimana, buat apa kita beramal? Apa kata Rasul? Wahai sahabat, jangan engkau pikirkan hal itu. Biarkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pikirkan penduduk neraka, surga sudah tahu takdir. Itu urusan Allah. Allah yang Maha tahu. Engkau hanya beramal saja. Amal saleh dengan istiqomah. Itu saja. Artinya kita serahkan sama Allah. Allah Maha tahu. Kita nanti akan di mana, Allah Maha tahu. Kita bagaimana, Allah Maha tahu. Serahkan semua pada Allah. Tugas kita istiqomah, sehingga muncullah ketenangan dalam jiwa kita. Hayyin. Hatinya damai, pikirannya damai, tenang dalam hidupnya, berjalan tidak angkuh, tidak tinggi, tenang ya. Orang lain yang sama-sama buka usaha, contohnya dia buka usaha jual beli pulsa, di sampingnya jual beli pulsa, ini lebih banyak pembelinya, ini tidak, hayyin, tenang, damai. Sehingga orang yang hayyin itu nantinya akan masuk ke golongan yang kedua, layyin. Apa layyin? Lembut ya, lembut, lunak, kata-katanya bijak ya, karena hayyin dulu. Orang misalkan berusaha tapi ini lebih kaya, lebih tinggi ya, penghasilannya lebih banyak, hayyin, tenang, oh gak apa-apa, rezeki dari Allah, toh dunia ini hanya sementara, tahu. Sehingga muncul kata-kata layyin, lembut pada orang lain. Ada yang minta tadi, ada yang minta, dia tahu dia datang itu karena takdir Allah datang kepada dia.
Kemudian dia tahu juga rezeki ini dari Allah, hayyin, sehingga tenang, damai, ngasih. Ini mudah-mudahan ini manfaat. Keluar layyin, lembut, sopan santun. Masya Allah, wajar kalau ini menjadi haram masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya tadi, sudahkah kita hayyin? Sudahkah kita layyin? Jadi kunci layyin itu hayyin dulu. Layyin, kembali lagi. Layyinun, lembut. Ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini karakter orang-orang yang bersama Rasul. Orang yang bersama Rasul, ruhama'u bainahum, lemah lembut kepada sesamanya. Layyinun, lemah lembut. Kata-katanya tidak meninggi. Di rumah, kalau misalkan suami istri sudah paham layyin, ini termasuk orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka, maka yang terjadi akan lemah lembut. Hati-hati, istri harus hati-hati ya ke suami. Jangan sampai nadanya lebih tinggi kepada suami. Ayah, bapak, abi. Wah, itu sudah tidak layyin. Hati-hati, lembutkan. Abi, ayah, ade, sini ade. Ke anak harus layyin. Anak yang dikerasin, wah itu dia akan nantinya tumbuh menjadi orang yang keras. Malahan ya nanti akan ada efek-efek mental yang masuk ke anak itu. Layyin. Rasul kepada anaknya itu Masya Allah. Hasan Husain ketika salat Rasul, Hasan Husain bermain sampai digendong oleh Rasul. Tersenyum Rasul. Sampai kalau cerita yang masyhur itu orang Yahudi yang matanya buta mencaci maki Rasul. Rasul hayyin, tetap tenang. Rasul layyin, tetap bijak dalam kata-katanya, lembut dalam kata-katanya. Sehingga pribadi Rasul adalah pribadi wajar kalau Rasul itu masuk ke dalam surga yang pertama, dihindarkan dari neraka, hayyin, layyin. Ya. Yang ketiga, golongan orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka adalah qarib. Apa tuh qarib? Akrab. Qaribun, akrab, qarib, dekat. Nah, itu qarib. Dekat, supel, itu ya, tidak mudah tersinggung. Nah, karena dari hayyin tadi tenang, jadi kata-katanya layyin, lembut. Akhirnya qarib, dekat. Jadi mau qarib juga hayyin dulu. Orang yang qarib itu hayyin dulu. Kemudian layyin, kata-katanya lembut. Kemudian qarib dengan orang lain, dekat. Orang lain nyaman sama dia, qarib, dekat. Hanya teman akrab. Nah, teman akrab itu dari qarib. Teman akrab berarti teman yang dekat. Artinya kalau disebut teman akrab berarti dia harus hayyin, dia harus layyin, baru dia qaribun, dekat. Ya, sama orang supel. Jadi ada orang banyak lagi orang punya masalah nih, deketin, qarib, deketin. Saya deketin, hayyin, hayyin dulu, senyum, bijak. Ya, teduh kita bikin orang. Lalu bikin orang itu tenang ya, tidak gerasak-gerusuk. Oh, kamu masalah ini gimana, masa gini saja gak bisa? Bukannya gak bisa, memang dia lagi butuh solusi. Deketin. Kemudian layyin, kata-kata lembut. Gimana, coba ceritakan masalahnya ya. Kalau misalkan saya bisa bantu, saya akan bantu. Kalau saya tidak bisa bantu, saya akan doakan. Kalau minimal ini memberikan solusi. Layyin, akhirnya qarib, dekat. Supel, enak diajak ngobrol sama orang lain. Ada orang yang sebelumnya dia di bawah rata-rata kekayaannya. Kemudian Allah titipkan kekayaan sama dia. Dia buka usaha, lalu dia kaya raya. Dia punya mobilnya luar biasa hebat. Yang dulunya hayyin, layyin, qarib, berubah menjadi ba'id. Apa ba'id? Jauh. Wah, dulunya dekat. Dekat. Ngobrolnya enak, supel. Ternyata sudah punya jabatan. Sudah punya harta yang melimpah. Jadi ba'id. Jadi dia angkuh. Jadi dia itu merasa diri harus dihormati, harus disegani. Dia punya harus dipuji itu. Karena apa? Itu tadi punya jabatan. Itu yang menutup. Orang yang qarib, yang dihindari dari api neraka, yang diharamkan masuk ke dalam neraka, yang qarib itu dia melepaskan segala bentuk keangkuhan dalam dirinya. Jadi yang qarib ini kuncinya adalah lepaskan ego. Ego ini hati-hati, itu menjadi penyakit. Ego di rumah jadi penyakit, ya. Suami ego karena sering keluar, berusaha banting tulang, mencari rezeki, mencari nafkah, pulang ke rumah santai-santai. Pulang ke rumah marah-marah, pulang ke rumah mendikte istri dengan semaunya. Malahan sampai mukul-mukul istri, ada yang begitu banyak.
Nauzubillahi min dzalik. Egonya tinggi. Lalu kemudian istri egonya tinggi juga. Kalau istri ego tinggi, dia merasa di rumah, dia yang bekerja, yang pel rumah, yang bersih-bersih, ngurus anak, egonya tinggi. Tidak qarib lagi, tidak dekat lagi, menjadi ba'id. Egonya tinggi. Sehingga kalau ego dua-duanya sudah tinggi, syaitan membisik dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102, Allah sampaikan. Ya. Allah sampaikan bahwasanya di sana ada syaitan, ada iblis yang mengganggu manusia. Namanya Dasim. Diganggu. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Untuk memisahkan. Yufarriqun, memisahkan antara suami istri, dipisahkan, dijauhkan. Itu iblis. Makanya kita selalu berdoa pada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jauhkan kami ya Allah dari gangguan-gangguan iblis itu ya Allah. Tidak qarib. Banyak suami istri yang tidak akrab, banyak ya. Tidur di mana, ini tidur di mana ya. Lalu kemudian pulang dimarah-marahi, pulang sambil ngejek-ngejek, pulang, wah, muncullah perpisahan. Makanya dalam sebuah keterangan dinyatakan abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara yang halal ya, tapi dibenci Allah itu at-talaq, sebuah talak. Nah, talak ini, pisah ini munculnya dari mana? Sumbernya dari ego yang tinggi. Nah, hayyin, layyin, qarib, yang terakhir adalah sahlin. Ya. Sahal itu mudah, sederhana, tidak dipersulit. Ayo kita sederhanakan segala sesuatu. Islam itu sederhana. Nah, Allah sampaikan ya di Al-Quran, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, atau berbaring. Salat itu lagi sakit lutut, dibolehkan untuk duduk. Duduk gak bisa, dibolehkan untuk berbaring. Itu Islam itu mudah, sahal. Sederhana lah, kalau bahasa saya sangat mudah kita bikin sederhana. Jadi sahal itu adalah orang yang suka menyederhanakan sesuatu. Nah, kenapa tadi dari hayyin sumbernya? Karena yakin sama Allah. Kemudian layyin, lembut. Kemudian qarib, jadi dekat. Akhirnya ketika dekat, maka sahlin tuh sederhana. Ada masalah muncul dalam diri kita, sederhanakan. Contoh, di rumah nih, anak nangis terus. Sederhanakan. Kalau tidak sahal, kalau tidak disederhanakan, dibikin rumit, jin, syaitan berbisik. Ayo, marah, emosi, pukul. Apa yang terjadi? Banyak sekarang itu anak yang dipukul, anak yang disiksa. Malahan beberapa bulan ke belakang ada seorang anak yang ditusuk oleh ibunya, ya, ditusuk pulpen sehingga anaknya meninggal. Ada juga yang anaknya itu ditutup sama plastik, semprot baygon. Nauzubillahi min dzalik. Tidak sahlin, tidak dipermudah, tidak disederhanakan, sesuatu diperumitkan. Kita punya penyakit, sahlinkan, sahalkan ya. Kalau karena sahlin itu karena di awalnya ada kullu sahlin. Sahlun, permudah. Ada sakit, permudah saja. Ya Allah, ini sakit darimu ya Allah. Ya Allah, izinkan ini obat yang saya minum supaya menjadi obat bagi saya ya Allah, menyembuhkan penyakit saya atas izinmu. Sahal. Nah, kalau diperumit bagaimana? Kalau diperumit, waduh, ada sakit sedikit, rumit. Ada orang teriak-teriak, kamu jangan teriak-teriak, ini saya sedang sakit. Oh, kamu jangan begini, jangan begitu. Kamu ini jangan ganggu saya lagi banyak masalah. Dipermudah, sahal. Anak ya, kita lagi beres-beres rumah. Anak tiba-tiba, mohon maaf, ini buang kotoran di sana, di satu tempat. Lalu orang tuanya marah, itu tidak sahal. Tidak dipermudah, itu bukan termasuk golongan itu. Kalau dipermudah bagaimana? Disederhanakan, dibereskan. Toh kotoran itu tidak mengotori semua rumah. Yuk kita termasuk orang-orang yang salah. Bukankah kita berdoa pada Allah? Yassir wala tu'asir. Permudah urusan kita, permudah urusan orang lain. Barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya muslim, Allah akan memudahkan urusannya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk keempat golongan ini. Sahal, ya. Lalu kemudian sebelumnya ada qarib, sebelumnya ada layyin, sebelumnya ada hayyin. Sehingga kita dihindarkan dari api neraka.
Mudah-mudahan kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat dan mendapatkan berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.